Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk, minggu depan ya, berarti karena hari ini tanggal 28, 29, 30, tanggal 1, 2 itu, market libur, jadi ini video untuk minggu depan. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing dan buat teman-teman yang mungkin mau request bisa tulis di kolom komentar, nanti kita akan bahas mungkin di next video selanjutnya ya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu IHSG yang kemarin nggak kemana-mana sih untuk IHSG, harganya ditutup minus 0,04%, minus tipis sekali ya, ke level 6.661. Kalau kita cek untuk transaksinya IHSG kemarin tanggal 27 Juni ini kita bisa lihat bareng-bareng sebenarnya aslinya lebih banyak yang masuk ya. Yang paling banyak dibeli asing itu adalah saham Bank Mandiri. Kemarin tanggal 27 Juni aslinya masuk 121,8 M. Kemudian Bank BRI aslinya juga kemarin masuk 97,4 M. ICBP aslinya terus masuk ya, masuk lagi 73,6 M kemarin. Kemudian BBCA, MFIN aslinya juga masuk ya, walaupun nggak terlalu banyak untuk sekelas BBCA. Dan yang paling banyak dijual asing untuk kemarin ada MTKA, SMGR, ASI, Akra, Antam, Gotoh. Cuman secara keseluruhan untuk aslinya netbuy, kalau kita perhatikan untuk valuasinya juga belum terlalu rame-rame banget, jadi masih cenderung sepi. Kalau kita cek dari Senin, dari hari Seninnya ya, yang paling banyak dibeli asing ya ini Bank Mandiri dan untuk saham Bank Mandiri harganya naik ya. Oke itu untuk IHSG kalau menurut saya sih untuk minggu depan, habis libur lebaran semoga aja bisa naik ya ngejar resisten ke, level 6.730-an. Semoga aja sih seperti itu. Kalau kita cek untuk indeks globalnya kemarin, untuk indeks global ya pas, untuk hari ini Nikkei hijau ini 1,8% ya, sedangkan untuk, Hang Seng masih running trade sih, untuk indeks Asia nggak kemana-mana, ini untuk pergerakannya nggak terlalu, eee, lebar ya untuk indeks US-nya semalam hijau semua sih, jadi lihat aja kondisi ekonomi global gimana, kalau bagus dan saham indeks global juga bagus, mudah-mudahan untuk minggu depan IHSG juga bisa hijau ya. Tapi kalau lihat transaksi kemarin sih mungkin masih akan berada di, masih di bawah 6.730-an ya, masih akan konsolidasi di area situ. Kemungkinan sih seperti itu, kita lihat aja minggu depan. Oke itu untuk IHSG ya, dan untuk saham yang pertama, yang akan kita cek adalah saham PTBA, kira-kira apakah udah ada yang nabung? Soalnya 2 hari terakhir ini ARB dan nggak ada perlawanan sama sekali ya. Kemarin juga ARB lagi close-nya di 2.680 sesuai perhitungan kita kemarin ya. Jadi untuk PTBA, ARB lagi dan nggak ada perlawanan ini. Kalau kita cek untuk transaksinya PTBA kemarin tanggal 27 Juni untuk, aslinya sih masuk ini 4,2 M ya, jadi di harga 2.600 berapa, 80 aslinya ada yang masuk ini. Untuk PTBA kemarin tanggal 27 MG masih jualan, cuman jualannya 87 M ya, MG udah bisa jualan sebanyak ini. Di hari sebelumnya tanggal 26 itu pas exit pertama kali untuk MG baru bisa jualan cuman 9 M ya waktu itu, ya. Ya 9 M aja, tapi kemarin tanggal 27 untuk MG-nya udah bisa jualan lebih banyak lagi ya, di MG-nya keluar. Ya MG netnya 87 M, kemudian yang nabung itu ada YP, CC, PDNI untuk aslinya yang masuk ada AI ya, AI versi asing masuk 5,9 M. Sebenarnya sih udah lumayan lebih liquid ya kemarin di PTBA walaupun ARB, tapi sebagian udah ada yang berani masuk. Untuk besok sih cenderung masih akan turun dulu untuk PTBA, tapi kemungkinan sih semoga aja enggak
Enggak sampai ARB ya, semoga aja sih seperti itu. Soalnya kalau sampai ARB berarti ARB 3 kali 45%. Wah, itu jauh di atas yield untuk PTBA ya. Untuk area support-nya secara Fibonacci terdekatnya ada di 2530, 2550 sorry, area sini ya. Jadi perhatikan area sini untuk, saham PTBA. Kemungkinan sih di awal market akan open gap di bawah ini 2550, jadi lihat aja nanti apakah bisa balik lagi di atas itu atau enggak. Kalau enggak balik lagi di atas itu ya jangan buru-buru entry. Takutnya kalau masih turunnya itu cukup kuat, sell-nya itu cukup kuat untuk sampai TBA bisa ngejar area dekat-dekat 2000 ya. Ya. Ini sih untuk support kuatnya di area sini 2540, 2550, perhatikan saja area sini untuk besok, apakah bisa bertahan di atas itu atau enggak. Tapi di awal market masih ada kemungkinan open gap bawah sih, jadi jangan buru-buru entry untuk saham PTBA di awal market. Cuman kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan, masing-masing ya. Coba kalau kita cek sekilas untuk PTBA, PTBA. Laporan kuartal 2-nya gimana ya kira-kira kalau nggak sebagus, kayaknya sih nggak sebagus tahun kemarin, jadi buat uptrend lagi itu ya mungkin nunggu waktu ya untuk saham PTBA yang nyangkut di atas ini. Kalau tujuan kalian untuk invest ya sabar aja, kemungkinan tahun depan akan bagi dividen walaupun nggak segede tahun ini ya. Oke, itu untuk saham PTBA. Untuk besok sih perhatikan saya level 2540, 2550 apakah bisa balik lagi di atas itu atau enggak. Kalau belum bisa balik lagi di atas itu, setelah open gap bawah mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham PTBA ya, tetap disclaimer. Untuk harga saat ini sih valuasi PTBA ya harusnya sih nggak mahal-mahal banget ya, karena sektor pertambangan. PBV-nya 1 kali lebih, mungkin nunggu di bawah 1 ya untuk, valuasi PTBA kalau mau mulai nyicil lagi. Tapi kembali lagi disclaimer sih untuk besok kemungkinan masih cenderung turun. Misal ARB ke level berapa, kalau ARB ya, tapi semoga aja enggak sih, kita hitung-hitung aja nggak apa-apa. Kalau misal besok ARB untuk saham PTBA akan ke level 2680. Kalau ARB ya, kita juga nggak tahu, semoga aja enggak, akan ke 2280, 2200. Ya, kalau ARB untuk sampai TBA bisa akan ke sini 2280. Ya mungkin kalau mau coba-coba, siapa tahu open di harga ARB ya, kalau mau coba-coba entry di harga ARB ya pasang buy limit aja di 2280 atau 2290, cuman resiko ditanggung masing-masing sih. Oke, itu untuk saham, PTBA ini udah turun 30% ya, berarti dari, awal exit. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Untuk saham Adaro, masih konsolidasi di bawah ya, ini masih konsolidasi di area sini-sini aja. Untuk support kuatnya masih di level 2000 dan untuk resistennya masih di 2540, 2550. Kalau kita cek untuk transaksinya Adaro kemarin tanggal 27 Juni ASINnya masuk 27,5 M ya. Jadi untuk ASINnya emang, mulai nyicil di saham-saham seperti Adaro, kemudian ITMG ya, cuman nggak langsung banyak. Bagian asing aja sih, nggak semua asingnya. Untuk Adaro, kemarin tanggal 27 yang masuk itu AK, BK ya, untuk BK-nya netbuy 13,3 M, untuk AK-nya netbuy 11,2 M. Ini kelihatan sekali kalau untuk kemarin untuk Adaro itu ditampung oleh asing, untuk lokalnya jualan ya, YPPDNI jualan untuk lokal di saham Adaro, ditampung oleh asing. Kemungkinan untuk besok minggu depan kelihatan transaksi hari ini mungkin masih akan di area sini-sini aja ya, konsolidasi di tengah. Nanti selama konsolidasi ini kalau udah cukup dan ada sentimen positif mungkin, harga batubara naik kan nggak tahu, harga saham Adaro dan saham-saham batubara ya kemungkinan juga ikutan naik sih. Untuk resistennya ada di 2500, mungkin kalau mau entry ya sabar aja sih
untuk invest mulai nyicil ya, jangan langsung banyak. Cuman kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham, eee, Adaro ya. Untuk saham Adaro, ya bagusnya sih kalau bisa dapat lagi di deket-deket 2.000 ya kalau untuk saham Adaro ini. Cuman kalau besok kayaknya sih enggak, kalaupun turun enggak langsung ke 2.000 sih, mungkin masih akan konsolidasi dulu. Malahan, bisa naik kalau ada sentimen positif misal kuartal 2-nya laporannya cukup bagus. Selanjutnya kita cek saham ITMG ya, saham batu bara. Untuk saham ITMG juga masih konsolidasi di sini-sini aja, nggak banyak pergerakan. Jadi kalau mood trading ya sebenarnya kurang pas ya di saham batu bara seperti Adaro, ITMG, saham-saham batu bara yang udah bagi dividen itu ya seperti ini, kalau nggak, turun ya konsolidasi dulu. Kalau kita cek untuk transaksinya ITMG, untuk ITMG kemarin tanggal 27 Juni asnya masuk ini 7M ya, jadi aslinya nyicil lagi, nyicil sedikit-sedikit. ITMG tanggal 27 kemarin yang masuk untuk aslinya di saham, ITMG itu ada AKZB, REGK ya, versi asing, masuk mulai nyicil sedikit-sedikit untuk aslinya di saham ITMG, dan yang keluar asing sorry, yang keluar lokal ini GRSQ versi lokal keluar untuk saham ITMG. Kalau kita cek sekilas untuk ITMG, untuk IPS ya diproyeksikan tahun ini ada di tahunannya ya ini 9.700, sedangkan tahun 2002 kemarin 1.600, berarti turunnya ya hampir tengahnya ya, tengahnya lebih sih, kurang sih, ya kurang, penurunannya cukup dalam sih untuk IPS. Jadi kemungkinan tahun depan mungkin kalau akan bagi dividen dan yield-nya itu masih sama, ya bisa dividennya tengahnya ya dibandingkan dividen yang kemarin dibagikan. Jadi untuk saham-saham, batu bara ya mungkin itu sih sentimen yang kurang bagusnya. Nunggu harga batu baranya naik baru untuk harga sahamnya juga bisa ikutan naik, kemungkinan seperti itu. Kalau kita cek di sini untuk harga batu bara masih di bawah sih, masih di 138 aja. Coba kalau kita cek di website apa ya, harga, kita cek di investing 138 masih di bawah sih untuk harga batu baranya kalau di investing. Jadi mungkin untuk saham ITMG, Adaro harganya akan konsolidasi dulu untuk beberapa hari ke depan ya. Oke, itu untuk saham ITMG. Untuk support kuatnya sih kalau secara Fibonacci ada di 20.020.800, 21.000 mungkin kalau, bisa turun lagi ke area sini, bisa dipertimbangkan kalau mau nyicil yang lumayan banyak ya, tapi kalau di harga saat ini kalaupun mau masuk ya jangan banyak-banyak dulu, nyicil aja dulu. Tapi kembali lagi disclaimer ya. Oke, itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita cek saham Pegas yang harganya juga belum kemana mana, ini untuk saham Pegas. Habis, bagi dividen harganya di sini-sini aja ya. Untuk kemarin close di 1.305, di harga pembukaan. Untuk resistennya, masih di 1.325 resisten terdekatnya, semoga aja untuk minggu depan bisa breakout di atas itu ya, dan nutup gap ngejar 1.460 untuk saham Pegas. Kalau kita cek untuk transaksinya, Pegas aslinya masih jualan sih. Kalau kita cek dari tanggal 19 untuk aslinya udah net sell, 48,9 M. Kalau kita cek dari awal bulan ini ya, untuk aslinya udah net sell 333,7 M. Aslinya cenderung keluar di saham Pegas. Pegas, tapi di harga saat ini sih sebenarnya kalau mau invest ya, menarik ya, mulai dicicil aja. Valuasinya cukup murah sih untuk saham Pegas sebagai perusahaan yang, memonopoli sektor gas di Indonesia. Untuk saham Pegas dihargai dengan PBV di bawah 1 kalau nggak salah 0,7 loh, ini hitungannya menarik ini untuk saham Pegas di koleksi ya.
Ya mungkin kalau aslinya udah mulai masuk harga saham bekas itu langsung naik, semoga aja sih seperti itu. Tapi untuk besok kalau nggak terlalu rame, ini kan masih sepi untuk saham bekas transaksi kemarin, hitungannya belum terlalu rame tanggal 27 kemarin untuk, transaksinya masih cenderung sepi dan aslinya juga masih netral ya, kemungkinan masih akan di area situ-situ aja kecuali minggu depan mulai rame untuk bekas. Oke itu untuk saham bekas, amannya kalau mau trading ya nunggu breakout ada ya, nunggu breakout di atas 1325. Perhatikan saja level ini semoga untuk minggu depan bisa breakout, cuman kalau belum bisa breakout ya akan di sini-sini aja konsolidasi ya, tiktokan. Oke itu untuk saham, bekas, kalaupun turun ya support secara historis selanjutnya ada di 1250. Kalau mau entry ya seharusnya resikonya nggak terlalu dalam. Oke itu untuk saham, bekas ya. Selanjutnya kita cek saham NCKL yang kemarin turun cukup dalam untuk saham NCKL, kemarin minus 5,5% ya, eee, close 935 untuk harga penutupan NCKL kalau kita cek untuk transaksinya. NCKL ini belum lama IPO, jadi untuk valuasinya biasanya masih premium ya. Kalau untuk NCKL kemarin aslinya net sell 6,8 M. NCKL ya, kalau kita cek dari awal bulan untuk NCKL hari 1 Juni udah net sell 182 M NCKL. Transaksinya kemarin tanggal 27 secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng didistribusi oleh KZ versi asing 100% selling, tidak melakukan pembelian sama sekali untuk KZ-nya. Selain KZ untuk aslinya yang keluar ada AK, CCRX, kemudian yang masuk untuk aslinya SQ dan CS ya, cuman nggak sebanyak asing yang jualan. Jadi untuk saham NCKL untuk besok sih kayaknya masih cenderung bisa turun lagi di awal market ya untuk minggu depan. Perhatikan saja level ini 915 ya, semoga ada yang jaga harga di area sini. Mungkin kalau mau entry bisa pertimbangan area 915. 915 itu area support selanjutnya untuk saham NCKL dan resistennya ada di 950. Menurut saya sih ada kemungkinan akan ngejar area supportnya ini dulu 915, kalau ada yang jaga harga mantul naik, kalau nggak ada ya mending, jangan buru-buru entry, wait and see aja dulu. Oke itu untuk saham NCKL ya, NCKL. Selanjutnya kita cek saham Antam, dan untuk saham Antam kemarin masih di sini-sini aja ya. Naik si open gap atas sedikit, open dia dibuka hijau, sedikit naik cuman turun lagi, jadi belum terlalu kuat ini untuk saham, Antam. Kalau menurut saya juga kemungkinan untuk saham Antam untuk beberapa hari ke depan mungkin masih akan konsolidasi dulu ya, harganya nggak kemana mana apalagi habis bagi dividen. Ya, kemungkinan untuk saham Antam nggak akan banyak pergerakan. Untuk kemarin tanggal 28, ini kalau kita cek dari awal bulan aslinya cuma netbuy 26,6 M aja ya, nggak terlalu banyak. Untuk kemarin tanggal 27 untuk aslinya malah net sell bulan 17 M. Antam yang masuk lokal nih, YP, XI, XLNI yang masuk malah retail ya, yang keluar asing. Hati-hati sih, mungkin untuk saham Antam masih akan konsolidasi dulu, untuk supportnya sih di 1920. Kalau yang belum punya posisi jangan buru-buru entry, ada kemungkinan sih akan ngejar area support ini ya untuk saham Antam kalau lihat, eee, pertama nggak terlalu rame, kedua habis bagi dividen, dan ketiga aslinya keluar walaupun belum banyak keluar ya. Oke itu untuk saham Antam sih, jangan buru-buru entry aja, mungkin kalau mau masuk ya nyicil kalau dan tujuannya untuk invest ya, kalau untuk trading kayaknya sih belum terlalu bagus untuk Antam. Mungkin nunggu laporan kuartal 2-nya gimana, atau nunggu ada sentimen positif untuk saham Antam mulai rebound ya. Ya yang penting sih selama aslinya nggak banyak keluar aja, mudah-mudahan untuk saham Antam bisa rebound lagi. Oke itu untuk saham Antam, perhatikan saja level ini sih kalau mau entry fokusnya di dekat-dekat area 1900, 1920. Oke itu untuk saham Antam, selanjutnya kita cek saham MDKA yang turun lagi, kayaknya emang tiktokan dulu ya untuk saham MDKA, untuk supportnya masih di 1900-an area-area sini. Untuk resistennya ada di 3150 sih untuk resisten di atas itu.
Kalau kita cek untuk asingnya Netel kemarin, tanggal 27 di saham MDKA, asingnya keluar 32 M ya kemarin. Lalu kita cek dari awal bulan lebih banyak lagi malahan untuk asingnya udah Netel 460 M, cukup banyak ya untuk asingnya keluar di saham MDKA. Kemarin tanggal 27 ditampung oleh PD yang keluar AK, AK ini AK versi asing ya. Untuk AK versi asing Netgel 26,7 M, selain AK ada RX yang keluar 4,9 dan aslinya yang masuk BK dan ZB. Kalau kita cek dari awal bulan untuk, ZB cenderung nampung sih, cuman AK-nya terus jualan ini dari awal bulan untuk AK udah Netgel 241 M di saham MDK. Mungkin emang untuk MDK itu akan konsolidasi dulu sih, di area support-nya ini ya, dekat-dekat 2.900-an. Nah, kalau mau entry buat TikTok kan trading mungkin untuk jangka pendek, ya kalau mau entry nunggu di area 2.900, di bawah itu lebih bagus sih, selama enggak breakdown aja, cuman lewat ya, soalnya, untuk dari tanggal, bulan Mei untuk saham MDK itu ketika jebol di bawah 2.900 ditarik lagi di atas itu untuk harga penutupan, jadi area support-nya ya masih di 2.900. Kalau mau entry, bagusnya di area sini. Oke itu saham MDKA ya, selanjutnya kita cek saham SMGR. Dan untuk saham SMGR ini juga aslinya keluar kemarin ya, gagal breakout, gagal mempertahankan posisinya di atas 6.140, plusnya di 6.075, gagal mempertahankan posisinya di atas resisten. Jadi untuk saham SMGR, kalau turun, kalau besok langsung dibuka merah jangan buru-buru entry, kalau mau entry ya bagusnya 5.600 kalau turun lagi ke area situ ya. Kalau kita cek untuk transaksinya SMGR, tanggal 27 kemarin aslinya keluar 23,3 M. Secara keseluruhan juga untuk SMGR kalau kita cek dari awal bulan sih ada CC yang nampung ya, net B73 untuk CC-nya, dan CC yang masuk ini CC versi lokal dan asing, sedangkan untuk transaksi kemarin tanggal 27 ada. Untuk SMGR yang jualan, K, yang nampung KZ, market-nya KZ, KZ-nya net B tapi kok harganya turun ya. Mungkin untuk saham SMGR besok sih jangan buru-buru entry aja ya, soalnya kemarin candlenya ini nggak ada perlawanan lagi buat naik. Kalau kita cek sekilas untuk SMGR, eee, kuartal satunya sih turun ya, EPS-nya cuman nggak turun 1 poin aja sih. Dan di harga saat ini PBV-nya 0,9, sebenarnya cukup menarik untuk PBV SMGR di bawah 1 kali ya hitung jarak. Ya kalau mau masuk buat invest untuk saham SMGR dan misal minat, untuk harga saat ini sih jangan langsung banyak-banyak ya, untuk misal besok kalau minat masuk untuk saham SMGR jangan banyak-banyak, takutnya akan koreksi dulu, akan, konsolidasi di range area ini, malah bagusnya bisa dapat di harga yang lebih turun lagi ya, misal besok turun lagi untuk saham SMGR. Ya tapi harganya udah lumayan menarik sini untuk investasi, tapi ya kalau untuk trading mungkin enggak dulu, mungkin itu saham SMGR habis rek isu sempat naik sih tapi turun lagi, berarti rek isunya belum maksimal ya mungkin penggunaan dananya. Mungkin nunggu laporan kuartal 2 gimana, kalau bagus untuk laporan kuartal 2 kemungkinan untuk saham SMGR rebound sih. Oke itu untuk saham SMGR ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang pertama ya, nanti kita akan lanjut, video selanjutnya. Liburannya masih panjang, jadi semoga aja buat teman-teman yang kemarin request dan belum sempat kita bahas, mungkin next video selanjutnya. Oke, terima kasih.